Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel YouTube kami dengan saya Sri Mulyani, dengan saya Ulfi Kirani, saya Zara Apinem, saya Sri Mutiara. Nah, di sini kami dari kelompok 6. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pembahasan sel mitosis dengan dosen pengampu Ibu Narsianti Syam, MSc. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Dadah! Halo semuanya, apakah kalian pernah mengalami luka? Nah, ternyata setelah beberapa waktu kemudian, luka ini sembuh dan meninggalkan sedikit bekas, ataupun bahkan sama sekali tidak berbekas. Mengapa hal ini terjadi? Yuk kita bahas pada video kali ini. Sel berfungsi dengan cara membelah untuk menghasilkan sel-sel yang baru, yaitu dengan cara mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang bersifat identik dengan sel induk. Mitosis terjadi pada seluruh sel tubuh dan sel-sel mati. Misalnya sel penyusun akar rambut, sel kulit, dan semua sel yang ada di tubuh kita kecuali sel kelamin. Nah, tujuan dari pembelahan sel mitosis ini adalah sebagai pertumbuhan dan perkembangan, pergenerasi dan perbaikan inti sel yang rusak. Misalnya, ketika terjadi luka seperti yang dijelaskan di awal video. Sel-sel anakan yang dihasilkan akan membelah lagi dan menjalankan suatu siklus berulang yang disebut dengan siklus sel. Metafase terdiri dari 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum memasuki fase mitosis, sel akan mempersiapkan dirinya, yaitu dengan melakukan sintesis materi genetik atau DNA dengan cara penggandaan atau duplikasi materi genetik. Nah, setelah mempersiapkan dirinya, sel kemudian memasuki tahap profase. Pada tahap ini, benang kromatin akan mengalami kondensasi atau mendadak membentuk kromosom, membran inti, dan nukleus atau anak inti menghilang serta benang spindle telah terbentuk. Tahap selanjutnya adalah metafase. Tahap ini ditunjukkan dengan sentrosom yang sudah berada di kutub yang berlawanan dan kromosom yang sejajar lurus di bidang ekuator atau lempeng metafase. Nah, tahap anafase kromatik yang terjadi secara terpisah dan masing-masing bergerak menuju sisi atau kutub yang berlawanan. Nah, kemudian sel mengalami karyokinesis atau pembelahan inti sel yang menjadikan sel memanjang. Lalu, pada tahap akhir yaitu telofase kromosom yang diuraikan kembali menjadi benang-benang kromatin, membran inti dan nukleus yang terlihat kembali. Nah, pada fase ini terjadi karyokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian, yang kemudian memisahkan sel menjadi dua sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah sel induk. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa mitosis adalah proses pembelahan sel dari satu sel menjadi dua sel anakan yang berfungsi dalam bergenerasi dalam sel-sel tubuh pada makhluk hidup.